Kalian pasti aware kan sama berita yang baru-baru ini terjadi, PTY Tekstil yang melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawan-karyawannya. Jadi kalau misalnya ditelusuri ya, ini gue pengen bagi perspektif gue, kenapa kita itu semakin terpuruk dan efeknya jelek banget buat ekonomi kita. Jadi satu, jangan salahin pemerintah dulu kalau misalnya ekonomi kita nggak berangsur baik, karena yang perlu disalahkan adalah mindset kita, oke? Jadi kalau misalnya gue berkaca kepada kejadian itu, di sana kan dibilang apa? Gara-gara ada 3 orang yang di PHK, ada beberapa karyawan yang memprovokasi ya untuk melakukan mogok kerja, dan itu 4 hari. Perusahaan tutup aja, biasa lah ya, mogok, demo-demo kayak gitu. Kemudian udah tutup aja perusahaan tuh perusahaannya. Apa yang dilakukan manajemen pada akhirnya memutuskan untuk tutup, PHK semua karyawannya. Kemudian karyawan-karyawan ini minta untuk dipekerjakan kembali. Dan harapan kami cuma pengen seluruh karyawan PT Jihong yang jumlahnya 1.000 lebih itu dipekerjakan kembali secepatnya. Cepat. Ada berapa yang di PHK? 1.000 lebih, Pak. Itu termasuk juga HRD-nya. Dan bahkan kita bingung. Kenapa kok HRD bisa di PHK? Sementara kan gajian kita tanggal 14. Sekarang HRD di PHK, siapa yang menghitung gajinya? Gitu aja sih logikanya. Gimana ceritanya gitu? Satu hal yang kita bisa baca dari sini, mindset kita ketika kita kebanyakan ngeluh dan bukannya kerja, ini malah menyebabkan bencana buat kita. Dan ini yang sebenarnya gak bagus. Karena tanpa kalian sadari, mungkin sebagai employee ya, merasa bahwa gue cuma digaji berapa UMR doang gitu, perusahaan untungnya gede. Tapi kalian tuh nggak paham bahwa di balik sebuah perusahaan banyak biaya-biaya lainnya lagi yang kalian nggak ketahui. Biaya listrik, sewa gedung, biaya maintenance, investasi alat, kemudian bunga, hutang, dan semua segala macam yang membuat biaya itu bengkak sekali. Dan ini kos yang terus berjalan. Ketika kalian memutuskan untuk mogok kerja, dan artinya efeknya sampai bahkan banyak tender-tender yang gagal, ditarik balik sama bayar-bayarnya. Dan ini merupakan kerugian besar buat perusahaan. Dan ketika kalian akhirnya di PHK karena habit dan kelakuan kalian, wajar. Karena kalian nggak paham bahwa banyak kerugian yang udah kalian lakukan sebagai karyawan. Ada yang gue share story ini di Instagram story, dan banyak yang bilang gini, dia sebagai orang yang pernah bekerja di pabrik, ada orang-orang yang suka ngajak-ngajak buat demo. Dia nggak suka untuk demo, tapi mau nggak mau harus ikutan. Kalau nggak, dari kata-katain lah, atau dikucilkan lah, kayak gitu. Akhirnya harus dia tuh demo tuh. Ya karena provokasi orang-orang tertentu. Padahal dia nggak mau. Efeknya apa? Ya keseluruhan pada akhirnya gitu. Belum tentu juga kan demo itu ada juntrungan yang jelas, enggak. Kadang-kadang nggak jelas gitu, karena emosi, karena impulsif, karena ya seenak udahnya aja sih kayak gitu. Kemudian dari point of view itu banyak yang bilang juga kayak gitu, korupsi waktu gini. Sadar nggak kalian bahwa kalian bekerja itu
Belum ibadah. Kalau buat yang muslim gitu ya, 5 waktu sholat. Gue gak bilang bahwa sholat itu salah, enggak, itu wajib karena itu bagian dari kita membangun iman kita. Tapi turun ke bawah, ya kan, sholat mungkin sekitar 10 menit, 15 menit. Tapi kau baru balik sejam kemudian, belum sembatnya, belum ngobrol-ngobrolnya, belum gosipnya, belum jajannya, belum beli kopinya, semua segala macam. Itu yang sebenarnya merugikan. Tanpa kalian sadari, kalian sibuk untuk bilang, oh pemerintah korupsi, pejabat korupsi. Kalian pun korupsi. Korupsi waktu. Ingat kan? Waktu adalah uang. Waktu adalah uang, sehingga kalian kan korupsi waktu. Kalian mengkorupsi uang perusahaan yang harus bisa menjadi produktivitas. Enggak. Kita berkaca kepada negara di China, negara di Vietnam gitu ya. Yang sebenarnya mereka mulai dari industri manufaktur. Yang sebenarnya saat ini juga menjadi kekuatan Indonesia. Tapi kenapa? Gue ngobrol sama teman-teman gue yang mereka hidupnya dalam dunia tekstil garment gitu juga dibilang. Sebenarnya harga di kita tuh nggak gitu mahal banget dibandingkan negara Bangladesh, Vietnam gitu. Tapi produktivitas di negara kita itu rendah sekali. Karena rendah, maka kesannya jadi mahal. Misal, dalam satu hari, satu orang itu bisa memproduksi 10 baju. Kalau di Vietnam. Kalau di Indonesia, cuma 7 baju, cuma 6 baju. Dan itu kan berarti kan nih, dengan biaya mirip-mirip, tapi output yang dihasilkan itu jauh berbeda. Sehingga akhirnya orang memilih untuk mungkin ke Vietnam, ke Bangladesh, kayak gitu. Kualitasnya juga mereka bagus. Dan ini yang membuat kita tidak kurang kompetitif. Jadi menurut gue, stop nyalain pemerintah. Bilang pemerintah nggak begini, nggak begitu. Justru kita yang membuat diri kita terprosok. Dan ini makin lama makin jurang, makin dalam gitu. Mulai dari kalian yang di PHK, investornya kabur dari Indonesia, artinya kita akan semakin kekurangan pekerjaan dan efeknya berkelanjutan kapan ke depannya. Menurut gua bahaya banget sih. So, daripada sibuk-sibuk untuk menyalahkan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, mendingan kita berefleksi, berkaca kepada kita. Apalagi kalau kita lihat sekarang, semua hal-hal yang bersifat manufacturing itu ada namanya apa? Dark factory, ya, dimana proses-proses manufacturingnya, proses yang biasa dilakukan oleh manusia mulai dilakukan oleh robot. Jadi pelan-pelan orang-orang ini akan tergantikan. Sedangkan kalau kita ngomong kepada orang-orang yang sekarang hidupnya di pabrik, mereka kan tipe blue collar ya. Sifatnya apakah kemampuannya itu dia kemampuan teknis. Kalau kalian juga nggak bisa punya kapasitas untuk berpikir strategik, yang sebenarnya pekerjaan itu nggak bisa digantikan oleh robot, kalian akan tergantikan, terusir pelan-pelan, tereliminasi dari industri pelan-pelan. Dan ini akan menambah lebih banyak pengangguran lagi. Ketika lebih banyak pengangguran, kriminalitas meningkat. Ketika kriminalitas meningkat, industri atau iklim ekonominya juga nggak bagus, investor nggak akan masuk. Jadi ini semua kayak telur sama ayam gitu. Mau nggak mau kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi SDM yang lebih baik lagi. Wah, gawat sih. Ya udah, segitu aja video kali ini. So, buat pesan terakhir dari gua adalah kurang-kurangin drama saat kalian kerja. Fokus bekerja untuk membangun masa depan kalian sendiri. Kalau ketemu sama orang yang toksik, nggak usah ikut-ikutan. Even menurut gua, jauh-jauh dari mereka gitu. Karena orang-orang seperti itu nggak akan melewati hidup kalian. Ketika kejadiannya sama kayak PT Y ini, ya rugi apa? Kalian juga kan. Dan ketika kalian minta balik, employer selalu punya privilege lebih untuk memutuskan kalau dia mau cabut, tutup usahanya, ya rugi kalian. Mereka rugi secara kapital untuk modal yang mungkin tergerus. Tapi mereka bisa nggak bikin lagi? Bisa. Tapi kalian belum tentu bisa. Oleh karena itu, jangan bikin drama aneh-aneh, fokus kerja, tingkatin produktivitas, upskill diri kalian, dan bangun mindset orang kaya. Jangan ngeluh. Kalau kalian merasa bahwa di tempat pekerjaan kalian saat ini lu nggak dihargai, lu upskill. Karena the only things you can do is upskill yourself untuk bisa nawarin jasa atau pekerjaan yang lebih baik lagi buat employer selanjutnya yang berani bayar lu lebih mahal lagi. Oke? Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like dan share ke teman kalian lagi supaya mindsetnya pada berubah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.